Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di majelis ini untuk kita melanjutkan pembahasan kitab Firasatut Tauhid oleh Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan malam hari ini kita sampai pada pembahasan tentang dafnul mauta fil masajid, tentang mengubur mayit di dalam masjid. Kata beliau, Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa man ihtada bihudah. Dengan nama Allah, segala puji bagi Allah, salawat serta salam atas Rasulullah dan orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau. Amma ba'd, faqad ittala'tu ala sahifatil khurtum as-sadira fi sabi'ati asyar asy-syahr ar-rabi' as-sanah 1415 min hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku telah melihat, aku telah menelaah dalam istilahnya koran Al-Khurtum yang dikeluarkan pada tanggal 17 bulan 4, berarti apa? April. Ya, Ar-Rabi' al-akhir atau Ar-Rabi' al-Thani tahun 1415 Hijriah. Jadi berapa tahun yang lalu? 11 31 tahun yang lalu, ya. Betul ya? Ya. Fa'alfaituha qad nusyira fiha bayanu bidafni Sayyid Muhammad Al-Hasan Al-Idrisi bijiwari abihi fi masjidihim bi Madinah Ummi Dirman ila akhirih. Kemudian di situ aku mendapati tentang penjelasan atau berita dikuburnya Sayyid Muhammad Al-Hasan Al-Idrisi, di samping ayahnya dikuburkan di masjid yang ada di kota Ummu Dirman. Ada di mana ini? Anda belum nyari. Coba cari di Google. Anda juga bukan. Ya, cuman Ummu Dirman. Ya mungkin beritanya dari situ. Wallahu a'lam. Yang kuburiyun insyaallah paham gini-gini. Ya, lokasi-lokasinya, kuburannya nyelempit. Rode. Ada.
Kalau tulisan bahasa Indonesia kayaknya tapi saya tulisan bahasa Arab. Ya betul, di Sudan, tapi di Libya kok juga ada ini. Tapi ini di Sudan semua. Ya. Tab ila akhirih. Walamma aujaballahu minan nushi lil muslimin, dan ketika Allah mewajibkan untuk menasehati kaum muslimin, ya, wa bayani ingkaril mungkar, dan wajibnya mengingkari kemungkaran, ra'aitu tanbih ala anna dafna fil masajid amrun la yajuz. Maka di sini aku berpendapat untuk memberikan tanbih, memberikan peringatan bahwasanya mengubur jenazah, mengubur mayit di masjid itu adalah perkara yang la yajuz, perkara yang tidak diperbolehkan. Bal huwa min wasail syirk, bahkan perbuatan tersebut, menguburkan jenazah di masjid, itu adalah wasilah, sarana untuk menuju kepada kesyirikan. Jadi memang belum syirik. Ya, jangan dihukumi menguburkan mayit di dalam masjid itu langsung perbuatan syirik, belum. Itu masih sarana, OTW menuju kesyirikan. Ya sama seperti membangun bangunan di atas kuburan, ya menghiasi kuburan-kuburan, itu perbuatan syirik bukan? Bukan, tapi itu wasilah, sarana menuju kesyirikan. Dan wasilahnya, sarananya, ya kaidahnya kata para ulama, al-wasilah laha ahkamul ghayah. Wasilah itu hukumnya sama seperti tujuan. Maksudnya hukumnya di sini, kalau tujuannya syirik itu diharamkan, berarti semua wasilah yang mengantarkan seseorang kepada kesyirikan itu juga sudah diharamkan, meskipun dosanya berbeda, kadar dosanya berbeda. Nah, contoh untuk memudahkan pemahaman, perbuatan zina, semua yang bisa menyebabkan, mengantarkan seseorang kepada perbuatan zina, maka itu hukumnya sama dengan goalnya, tujuannya, yaitu zina. Sarananya itu juga sudah diharamkan. Sebagaimana zinanya diharamkan, maka sarananya juga diharamkan. Seperti apa misalnya? Pacaran. Ya, pacaran itu adalah sarana menuju zina. Meskipun ada orang yang ngeles, oh enggak, kita pacaran enggak sampai ngapa-ngapain. Ya, kita pacaran enggak sampai ya berbuat zina misalnya. Maka tetap meskipun dia tidak sampai pada perbuatan zina, tapi itu adalah sarana menuju zina, maka hukumnya sama-sama haram. Meskipun sama nggak dosanya yang berzina dengan yang pacaran tapi nggak zina? Beda, sama-sama haram tapi kadar dosanya berbeda. Ya, ini yang dimaksud di sini. Wa min a'malil yahudi wan nasara, menguburkan jenazah di masjid itu adalah perbuatannya Yahudi dan Nasrani, allati dhammahumullahu 'alaiha, yang Allah mencela mereka, mencela perbuatan mereka, wala'anahum rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan juga dilaknat, didoakan laknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama fis sahihain an Aisyah radhiyallahu taala anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi SAW bersabda, la'anallahul yahuda wan nasara, Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Ini kata para ulama, kalimat ini bisa dua maknanya. Bisa bermakna ikhbar, Nabi mengabarkan bahwasanya Allah telah melaknat Yahudi dan Nasrani. Atau yang kedua, bisa kalimat ini adalah apa? Bukan, doa. Ya, bisa berupa doa. Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Ya, karena kata-kata seperti ini itu bisa bermakna doa. Seperti misalnya Anda mengatakan fulan rahimahullah. Ya, fulan rahimahullah. Ini kalimat apa? Pernyataan atau doa? Doa. Ya. Meskipun kalau dilihat secara zahirnya, rahimah, Allah telah merahmati fulan.
Nah, ini nggak boleh, karena ini memastikan sesuatu yang gaib. Maka yang betul rahimahullah itu maknanya adalah doa, semoga Allah merahmatinya. Nah, ini juga bisa diartikan la'anallahul yahuda wan nasara, semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, juga betul. Kenapa? Ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Jadi ngubur nabinya di dalam masjid, atau bisa juga ada kuburan nabi kemudian dibangun di atasnya masjid. Mana dulu? Mau kuburannya dulu ataupun masjidnya dulu, sama-sama tidak boleh beribadah di atas kuburan. Wa fi sahihi Muslim an Jundub bin Abdillah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dalam Sahih Muslim dari Jundub bin Abdillah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim wa salihihim masajida. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang umat-umat sebelum kalian, mereka menjadikan kuburan para nabi-nabi mereka dan orang-orang yang soleh di antara mereka sebagai masjid. Ala fala tattakhidul qubura masajid fa inni anhaakum an dzalik. Maka ketahuilah, jangan kalian menjadikan kuburan sebagai masjid, karena aku melarang kalian dari hal tersebut. Wal ahaditsu fi hadzal ma'na katsiratun. Dan hadis-hadis yang semakna dengan ini sangat banyak. Bahkan dijadikan bab khusus oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Tauhid. Ya, dijadikan bab khusus tentang menjadikan kuburan sebagai masjid. Apa judulnya? Sababu kufri Bani Adam ittikhadhu qubur anbiya masajid. Ya, kalau nggak salah judul babnya itu. Atau al-ghulu fis shalihin. Ya, sababu kufri wa dhalali Bani Adam al-ghulu fis shalihin. Di antara bentuk ghulu kepada orang-orang soleh, yaitu menjadikan kuburan sebagai masjid, menjadikan kuburannya orang-orang soleh sebagai tempat ibadah. Fal wajibu 'alal muslimin fi kulli makan hukumat wa syu'uban. Maka yang wajib bagi seluruh kaum muslimin di semua tempat, baik itu jajaran pemerintahan ataupun rakyatnya, an yattaqullah, agar mereka bertakwa kepada Allah. Ya, takwa artinya an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah, yaitu engkau mengamalkan ketaatan-ketaatan kepada Allah, mengerjakan ketaatan kepada Allah di atas dalil dari Allah, dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah. Wa antatruka maksiatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah, yaitu dengan engkau meninggalkan segala macam kemaksiatan kepada Allah, baik itu syirik, bid'ah ataupun dosa, ala nurin minallah, di atas petunjuk, di atas dalil dari Allah, takhafu iqaballah, dalam rangka engkau takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Ya, takwa juga diartikan oleh sebagian ulama ittikhadul wiqayah min adzabillah bi fi'li awamiri wajtinabi nawahihi. Takwa itu juga artinya engkau mengambil pelindung, ya, untuk melindungi dirimu dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua manusia itu secara asal itu terkena siksa Allah Subhanahu wa taala, karena innal insana lafi khusrin, semua manusia dalam keadaan merugi. Ya, jadi secara asal semua manusia itu akan terkena azab Allah. Maka kita harus punya pelindung yang bisa melindungi, mencegah kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Apa pelindungnya? Bi fi'li awamiri, dengan kita mengerjakan perintah-perintahnya, wajtinabi nawahihi, dan meninggalkan larangan-larangannya. Maka wajib bagi pemerintah ataupun penguasa, ya, rakyat, semuanya untuk bertakwa kepada Allah, wa an yahdharu ma naha anhu, dan agar mereka waspada, berhati-hati, menjauhkan diri dari apa-apa yang dilarang darinya. Wa an yadfanu mautahum
kharijal masajid, dan hendaklah mereka menguburkan mayit-mayit orang-orang yang mati di antara mereka kharijal masajid, di luar masjid. Kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuh radhiyallahu anhum yadfanunal mauta kharijal masajid, sebagaimana Nabi dan para sahabat-sahabatnya mereka menguburkan ya jenazah di luar masjid. Wa hakadha atba'uhum bi ihsan, maka pengikutnya, kita yang mengaku mengikuti Nabi dan para sahabat, maka kita ikuti kebiasaan Nabi dan para sahabat menguburkan jenazah bukan di dalam masjid tapi di luar masjid. Hal yang sama yang sudah pernah kita sampaikan, disampaikan oleh beliau di sini tentang kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sering dijadikan pembenaran oleh sebagian orang yang menguburkan jenazah di dalam masjid. Kata beliau, wa amma wujudu qabrin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa sahibaihi Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma fi masjidihi Shallallahu Alaihi Wasallam falaysa bihi hujjatun ala dafnil mauta fil masajid. Adapun keberadaan kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dua sahabatnya yaitu Abu Bakar dan Umar di dalam Masjid Nabawi itu bukan menjadi hujjah, bukan menjadi pembenaran atas bolehnya menguburkan jenazah di masjid. Jadi nggak bisa kemudian seorang berdalil, oh kok nggak boleh ngubur jenazah di masjid? Kuburan Nabi, Abu Bakar, sahabat itu saja ada di dalam Masjid Nabawi. Ya. Masa kita nggak boleh menguburkan orang soleh di masjid? Ya. Maka kata beliau itu bukan dalil. Kenapa? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam dufina fi baitihi fi baiti Aisyah radhiyallahu anha. Karena Nabi itu bukan dikubur di masjid, tapi Nabi itu dikubur di rumahnya, yaitu di rumahnya istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena memang hukum khusus bagi seorang nabi bahwasanya nabi itu dimakamkan di mana dia meninggal. Nah, Nabi SAW meninggal di kamar Aisyah, maka Nabi dikuburkan di situ. Ini hukum khusus buat Nabi. Jangan ditiru nanti. Hanya nanti wasiat kepada keluarganya. Nah, kalau saya mati, kuburkan saya di tempat saya meninggal. Ternyata mati di WC. Bahaya ini. Iya, kepleset mati, ada dikeduk ini. Dikeduk sapi tank akhirnya. Masukkan sini. Alhamdulillah. Kemudian setelah Nabi dikuburkan di kamarnya Aisyah, maka jadilah beralih fungsi. Kamarnya Aisyah sudah bukan lagi menjadi kamar yang ditinggali oleh Aisyah, tapi sudah berubah fungsi menjadi makam, menjadi kuburan sudah. Jadi sudah bukan kamar lagi. Nah, karena sudah menjadi kuburan, maka kemudian tsumma dufina sahibahu ma'ahu. Baru kemudian dikuburkan Abu Bakar dan Umar di samping Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena areanya itu sudah beralih fungsi menjadi kuburan, bukan rumah lagi, tapi sudah menjadi kuburan. Kemudian falamma wassa'al Walid ibnu Abdul Malik al-masjidah adkhalal hujrah fihi ala ra'si al-mi'atil ula minal hijrah. Kemudian ketika Bani Umayyah berkuasa, ya, khalifah mereka yaitu Al-Walid bin Abdul Malik ketika melakukan perluasan Masjid Nabawi, maka dia memasukkan kamarnya Aisyah yang merupakan kuburnya Nabi SAW itu dimasukkan di area perluasan Masjid Nabawi. Namanya penguasa. Ya, dan kalau Anda lihat banyak diantara para tabi'in, para ulama-ulama ketika itu yang berusaha untuk menasehati agar jangan sampai memasukkan kuburan Nabi ke area perluasan. Jadi kalau pernah ada perluasan Masjid Nabawi sebelumnya, tapi tidak pernah nyenggol kuburan Nabi SAW. Jadi kalau Anda sekarang menghadap ke mihrabnya Masjid Nabawi, ya ini kiblatnya Masjid Nabawi, kuburnya Nabi itu ada di mana Anda? Di sana, di sebelah kiri Anda. Nah, perluasan
yang dilakukan di zaman Utsman bin Affan misalnya, itu selalu ke sana atau ke belakang. Sing kene gak tau diumek pisan. Ya, baru kemudian ketika zaman Al-Walid bin Abdul Malik dimasukkan kuburnya Nabi SAW ke area perluasan. Ya, sudah dinasihati, namun namanya penguasa, ya namanya khalifah, dia melakukan apa yang dia sudah tetapkan, apa yang dia inginkan. Maka terjadi apa yang terjadi, makam Nabi SAW dimasukkan ke dalam bagian perluasan masjid, sehingga seolah-olah itu satu bagian, satu bangunan dengan Masjid Nabawi, seolah-olah itu satu bangunan dengan Masjid Nabawi. Padahal kalaupun dikatakan itu satu bangunan dengan masjid, namun belum tentu itu bagian dari masjid. Ya, bagian masjid itu bukan yang satu bangunan dengan masjid, tidak. Tapi bagian masjid itu adalah bagian-bagian yang dimana kaum muslimin melaksanakan ibadah, melaksanakan sholat di tempat tersebut, maka itu bagian dari masjid. Contoh misalnya, di dalam masjid ada toilet. Satu bangunan nggak sama masjidnya? Satu bangunan. Apakah toilet bagian dari masjid? Bukan, meskipun satu bangunan. Ini bukan kita menyamakan antara kuburan Nabi dengan toilet, tuh awas. Enggak. Ini kita katakan sebagaimana toilet satu bangunan dengan masjid, namun itu tidak masuk bagian dari masjid. Kenapa demikian? Karena kalau masjidnya penuh, nggak ada orang kemudian masuk ke toilet ngambil soft di situ. Waduh, penuh masjid yo. Iya, ono soft mana iki? Nanti. Wah, iki kosong iki. Jeding. Nggak ada orang pikiran gitu, karena mereka tahu bahwasanya itu bukan bagian dari masjid. Itu bukan bagian dari masjid, meskipun satu area, meskipun satu bangunan dengan masjid. Ini terjadi pada permulaan abad pertama Hijriah, ya, atau 100 tahun pertama dari Hijriah. Waqad angkara alaihi dzalika ahlul ilm. Para ulama ketika itu mengingkari kebijakannya Al-Walid bin Abdul Malik. Walakinnahu ra'a anna dzalika la yamna' minat tawsi'ah. Namun tetap Al-Walid bin Abdul Malik tetap memandang perluasan masjid harus kena makamnya Nabi SAW. Wa annal amra wadihun la yashtabi. Ya, perkara ini sangat jelas sebenarnya, tidak ada syubhat di dalamnya. Namun demikian, raja tetap bersikukuh untuk memperluas masjid sampai memasukkan makam Nabi SAW ke bagian masjid. Wa bidzalika yattadihu likulli muslimin annahu sallallahu alaihi wasallam wa sahibaihi radhiyallahu anhuma lam yudfanu fil masjid. Maka dari sejarah tadi Anda bisa, setiap muslim ya bisa memahami dan jelas bahwa Nabi SAW dan juga Abu Bakar dan Umar itu tidak dimakamkan di dalam masjid. Awas ya, jadi kalau Anda nemu orang yang bilang Nabi dan Abu Bakar dan Umar itu dikubur di masjid, maka Anda bantah, keliru, itu bukan masjid ya. Bahkan sekarang kerajaan Arab Saudi menjadikan kubur Nabi SAW sebagai batas terakhir soft. Karena mungkin sudah jadi satu bangunan, nggak mungkin diroboh-robohkan lagi. Maka bagaimana caranya? Selain dari membangun 3 lapis tembok untuk benar-benar memisahkan antara masjid dengan kuburan, dan softnya itu tidak sampai makam Nabi. Batas terakhir softnya Masjid Nabawi adalah makam Nabi SAW. Ya, itu demi untuk menjaga supaya tidak ada sangkaan, tidak ada keyakinan bahwa makam Nabi itu ada di dalam Masjid Nabawi. Beda sama makam-makam yang di Indonesia ini. Memang sengaja ditekek masjid, memang jerone masjid. Iya, bahkan yang pernah kita dapati, kalau tidak salah di daerah Sao Paulo. Mana Sao Paulo? Sawapulu. Ya, daerah Sawapulu sana. Ya, kita pernah sholat. Ini mihrab imam
sampingnya itu ada ruangan. Ya saya kira ruangan-ruangan gudang biasanya kan ya ruangannya muadzin atau buat sound system, buat apa? Ya pengaturan pengbensin masing-masing kan gitu biasanya. Tapi tak lihat ada tulisan Arab, Adriha. Oh, bagi Adriha ini. Kemudian saya batalkan sholatnya, saya tanya kepada orang-orang situ. Ini apa Pak di dalam situ? Oh iya, ini kuburannya Kiai pun. Waduh, dalam masjid itu jamaah. Dalam masjid. Nah, ini maka beda hukumnya dengan Nabi SAW. Itu bukan di dalam masjid. Tapi yang di Indonesia ini kebanyakan memang sengaja. Mereka mengubur jenazah di dalam masjid, atau ada jenazah kemudian dibangun masjid. Kemudian kata beliau, wa idkhaluhum fihi bisababit tawsi'ah laisa bihujjatin ala jawazid dafni fil masajid. Dan perluasan Masjid Nabawi tadi sehingga memasukkan makam Nabi Abu Bakar dan Umar menjadi satu bangunan dengan masjid, itu bukan dalil akan bolehnya mengubur seseorang di masjid. Karena itu bukan perbuatan Nabi. Yang dalil itu perbuatan siapa? Perbuatan Nabi SAW. Bukan perbuatan penguasa, bukan perbuatan pemimpin yang memasukkan makam Nabi ke dalam masjid, bukan. Li'annahum laisu fil masjid, karena secara asal Nabi Abu Bakar Umar itu secara asal tidak dikuburkan di dalam masjid. Wa innamahum fi baitihi alaihi salatu wassalam. Namun secara asal mereka itu dikuburkan di rumahnya Nabi SAW, di kamar Aisyah. Wa li'anna amalal walid la yasluhu hujjatan li ahadin fi dzalik. Dan perbuatannya Al-Walid bin Abdul Malik tadi, yang punya kebijakan memperluas Masjid Nabawi sehingga memasukkan kuburan Nabi SAW, itu tidak bisa dijadikan dalil bagi siapapun yang ingin untuk memasukkan jenazah ke dalam masjid. Ya, orang yang berakal itu nggak ada berdalil dengan perbuatannya Al-Walid bin Abdul Malik. Kenapa nggak boleh mengubur orang di dalam jenazah? Itu buktinya Al-Walid bin Abdul Malik memasukkan kuburan Nabi ke dalam Masjid Nabawi. Loh, emangnya Al-Walid bin Abdul Malik diangkat jadi Rasul sehingga perbuatannya kemudian dijadikan hujjah, dijadikan dalil? Kan enggak. Nabinya sudah wafat, syariat sudah sempurna. Nabi ketika masih hidup memperbolehkan atau melarang? Melarang. Maka itu yang dipegang, bukan perbuatannya penguasa. Wa innamal hujjatu fil kitabi was sunnah. Namanya hujjah itu hanya ada pada kitabullah dan sunnah Nabi SAW. Wa fi ijma'i salafil ummah, dan ijma' kesepakatan para salaful ummah radhiyallahu anhum. Wa ja'alana min atba'ihim bi ihsan, dan kita dijadikan oleh Allah termasuk di antara pengikut para salafus soleh dengan kebaikan. Walinuskhi wa bara'ati dhimma jara tahriruhu fi arba'ati asyar syahr khamsah sana 1415 hijriyah. Wallahu waliyut taufiq. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa atba'ihim bi ihsan. Ini sudah selesai. Sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya tentang bayanu kufri wa dhalali man za'ama annahu yajuzu li ahadin al-khuruju an syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang penjelasan tentang kafirnya dan sesatnya orang-orang yang menganggap bolehnya kita keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak harus mengikuti syariat Nabi. Ya, bahwasanya orang kalau sudah sampai tingkatan ma'rifat, maka dia punya thariqah, punya jalan tersendiri yang berbeda dengan jalannya Nabi SAW. Sebagaimana Khadir tidak mengikuti siapa? Nabi Musa. Nabi Khadir punya jalan sendiri. Khadir punya jalan sendiri. Ini sepakat. Bahkan ini masuk dalam salah satu nawaqidul Islam, pembatal keislaman, yang menganggap bolehnya orang keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Ini kafir orang seperti ini.
Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Karena nanggung ya, ini pertemuan terakhir juga. Ya. Tentang masalah kuburan saja. Bagaimana kalau kuburan itu di dalam rumah dan dibuat tempat tinggal? Saya pernah Nggak boleh. mengetahui itu Mas. Nggak boleh, harus dikuburkan di pemakaman umum. Biarpun dia, ya tadi Mas kan bilang wasiat gitu Mas. Nggak boleh dijalankan wasiat kalau menyelisihi agama, menyelisihi syariat, nggak boleh dilaksanakan wasiat tersebut. Nggak boleh, karena itu menyelisihi agama. Nabi SAW dan para sahabatnya selalu menguburkan jenazah di Al-Baqi' ketika di Madinah. Nggak ada yang dikuburkan di rumah. Ya, padahal mereka bukan orang-orang yang bukan nggak punya tanah apa enggak. Mereka punya tempat untuk menguburkan jenazah, punya. Namun karena itu bukan syariat Nabi SAW, maka mereka tidak ada yang melakukan hal itu. Harus dikuburkan di pekuburan bersama kaum muslimin. Ya, kecuali kalau seseorang membeli tanah, kemudian dia khususkan sebidang tanah tersebut memang untuk pemakaman, ya pemakaman keluarganya misalnya. Ya, ini boleh. Tapi itu bukan area rumah. Ya, memang itu area khusus kuburan. Ya, bukan area yang ada di dalam rumah, mungkin halaman rumah, ya atau mungkin ini kolam renang difungsikan jadi kuburan, bukan. Ya, nggak boleh. Harus dikeluarkan. Nah, wallahu a'lam. Teman saya pinjam barang emas 1 gram, bulan berikutnya mengembalikan dengan memberi uang 500.000 karena pada waktu dijual harganya 500.000. Bolehkah utang emas dibayar dengan utang uang? Ya, selama memang nominalnya betul, tidak masalah, karena uang itu dikiaskan dengan emas. Ya, uang itu memang dikiaskan dengan emas. Apakah setelah makan daging unta itu membatalkan wudhu? Iya. Dan kenapa Ustadz? Ya memang gitu syariatnya. Sudah, kita ini tidak usah cari-cari hikmahnya apa. Ya karena ini enggak. Pokoknya kalau sudah ada dalil yang memerintahkan demikian, maka kerjakan. Kalau dilarang, ya sudah tinggalkan. Sama dengan babi haram kenapa? Iya, babi haram kenapa? Jangan kita terpaku dengan penelitian-penelitian. Oh iya, karena ada cacingnya. Karena babi itu punya DNA yang jelek. Kalau dimakan oleh manusia, maka tertular DNA-nya babi. Ya, bukan karena itu kita nggak makan babi. Nanti kalau ada metode apa gitu, babi yang bersih dari cacing, higienis. Akhirnya jadi mau makan, karena tadi alasannya kita nggak makan babi karena ada cacingnya itu. Enggak, bukan, kita tidak mau karena diharamkan oleh Allah, dilarang oleh Allah, selesai. Apa hikmahnya? Kita yakin Allah tidaklah memerintahkan dan melarang sesuatu kecuali itu maslahat atau mafsadat buat kita. Maslahat, kita yakin itu. Apa maslahatnya? Wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Ya. Kalau makam sudah tidak berfungsi, sudah lama tapi masih ada tanda-tandanya. Tidak berfungsi itu ya apa anunya? Kan sudah pemakaman tapi sudah tidak dipakai. Tapi tanda pemakaman itu masih ada. Apakah bisa untuk sholat, untuk masjid? Tidak dipakai, biasanya dipakai apa? Ya kayak ini, yang saya lihat ya di Masjid Ampel itu. Itu makam persis. Di bawahnya imam itu makam. Ada tanda-tanda. Ya tetap tidak boleh. Dulu Nabi ketika mau membangun Masjid Nabawi, Nabi membeli tanahnya itu adalah tanah pemakaman. Ya kemudian diperintahkan untuk dipindahkan itu apa yang ada di dalamnya itu. Ya lihat sejarah ketika Nabi SAW membangun Masjid Nabawi itu dari
dari kakak beradik, Nabi SAW membeli tanahnya, kemudian dikeluarkan yang ada di dalamnya. Nggak boleh secara asal. Sama saja seperti yang kita katakan, mau itu makam masih berfungsi atau fungsinya ya apa? Ya, atau maksudnya makam itu masih dirawat, dijaga, atau makam sudah terbengkalai misalnya, nggak boleh. Kecuali kalau kita nggak tahu, ya kita nggak tahu ini ada makam di sini, kita nggak tahu. Kemudian kita bangun di atasnya masjid, maka nggak apa-apa, ya nggak masalah. Ustadz, ini tahu setelah masjid sudah jadi, ya apa dibongkar? Enggak, sudah selesai. Karena kita bangun itu dalam kondisi kita tidak tahu. Nah itu dimaafkan. Sebagaimana ada kaidah fikih, yughfar lil ibtida, la yughfar lil ibtida. Tidak dimaafkan kalau sudah tahu di awal, tapi dimaafkan kalau itu tahu di akhir. Ya, ini kaidah banyak kalau diterapkan. Sama kalau contohnya misalnya Anda makan, kemudian setelah selesai makan dikasih tahu bahwasanya tadi yang kau makan itu babi, ada daging babinya. Terus apa? Dimuntahkan? Nah, dimuntahkan? Enggak, sudah dimaafkan. Tapi tidak dimaafkan, tidak dimaafkan ketika dari awal sudah tahu. Mau makan gini, itu babi. Bismillah. Nah, ini nggak dimaafkan. Ya, nggak dimaafkan. Ya, maka tadi kuburan juga gitu. Kalau tahu di situ ada kuburan, maka nggak boleh dibangun masjid. Tapi kalau misalnya nggak tahu di situ ada kuburan, kemudian sudah dibangun masjidnya sudah jadi, baru dikasih tahu, loh, kok bangun nang kene? Iku ngisore ana kuburane iku. Terus dibongkar? Tidak. Ya sudah selesai, dimaafkan. Nah, wallahu a'lam. Kuburan dalam pondok. Gimana? Kuburan dalam pondok. Ya sama kalau memang di situ memang khusus pemakaman ya, memang dia punya sebidang tanah, memang itu khusus buat pemakaman ya, dimakamkan di situ. Mungkin orang-orang yang ada di sekitar sana, atau mungkin keluarga dan yang lainnya, memang khusus area pemakaman di situ, tidak jadi satu, dalam artian ya tidak difungsikan selain daripada memang pemakaman ya. Maka ini memang mengkhususkan tanah sebagai pemakaman, nggak masalah hukumnya ya. Tapi kalau di pondok misalnya jadi satu dengan lingkungan pondok ya kan, di depan kelas ada kuburan ya, nanti kemudian jalan sana ada kuburan lagi, memang jadi satu dengan area pondok itu. Nah, ini nggak boleh. Nggak boleh, harus ada tempat khusus yang memang di situ hanya khusus untuk memakamkan ya, tidak tercampur dengan hal-hal lain, memang memakamkan di situ. Wallahu a'lam. Ya. Warung makan yang ada jimat-jimatnya itu gimana tuh? Apa boleh? Biasanya kita taruh ke tempat pintu-pintunya ya, ada baju, kayak taruh apa kayak kain, kayak ada jimat-jimatnya itu. Di situ boleh makan apa enggak? Ya kalau kitanya sih halal-halal saja selama memang makanannya itu halal. Ya. Kalau yang dijual haram ya tetap haram, pakai jimat ya pakai jimat tetap haram. Yang dosa itu adalah orangnya. Cuman kalau ditanya apakah kita mau makan di tempat pelaku kesyirikan, maka dalam rangka untuk menghajar bukan menghajar bukan, dalam rangka untuk memboikotnya, ya lebih baik enggak. Ya lebih baik enggak. Tapi makanannya tetap halal. Kalau halalnya tetap halal makanannya, tidak menjadikan haram ketika orangnya bermuamalah dengan jimat-jimat atau penglaris-penglaris, tidak serta-merta itu menjadi makanan yang dijualnya jadi haram, enggak, tetap halal. Cuman tadi dalam rangka untuk memberikan efek kepada mereka para pelaku kesyirikan, maka kita nggak mau makan di sana ya. Wallahu a'lam. Kalau pertanyaan yang tadi yang masalah emas itu di emas dibayar uang, kan harga emas kan bilang kan beda. Ya. Itu kan tidak boleh kalau
Enggak, mengikuti apa yang ada sekarang. Iya, mengikuti emas yang ada sekarang. Waktu membayar. Kalau pakai rupiah, iya. Kalau pakai rupiah, bukan mengikuti harga emas yang dulu. Dan maksudnya gini, waktu dijual itu 500, tapi waktu mengembalikan kan ternyata beda lagi harganya, lebih naik gitu loh Pak, maksudnya. Iya, mengikuti. Lah ya, tapi kita tetap ngasih 500, padahal emasnya tuh kalau dikuskan pada kita bayar itu ternyata sudah menjadi 700. Maksudnya semacam itu Pak. Enggak, kurang itu. Nah, Nggak itu bisa. maksudnya, Pak Ustaz. Berarti kan waktu harus mengikuti waktu membayar. Iya, harus mengikuti kurs waktu membayar, harga emas waktu membayar itu. Karena itu harga emasnya yang update sudah ketika waktu membayar. Kalau nggak bisa, ya sudah, saya nggak mau menerima pembayaran dengan uang. Ya, saya maunya dengan emas juga. Maka dia beli emas. Akhirnya tadi yang ngutang tadi beli emas. Ya harganya segitu. Iya. Tuh kan gitu. Kanda nih kok. Iya. Riwari. Ya. Saya mau usaha utang-utangan barang. Ngutang-ngutangkan barang. Ya apa itu? Gini, ada teman saya mau ambil handphone. Aku juga handphone Oppo tipe sekian. Saya lihat di market ternyata harganya 2 juta. Oh ya. Saya beli 2 juta, terus tak kasih ini regane 2.500. Cicilan ping 10. Itu apakah riba? Enggak, Anda sudah membeli kan? Ya, Ya. beli dulu, terus tak kasih harga sendiri. 200. Enggak, itu dagang jual beli, bukan minjemi. Kalau dia bayarnya dengan cicil 10 kali. tidak masalah, nyicil tidak masalah, langsung kepada pemilik barang kan itu sudah menjadi milik antum tadi, karena antum sudah beli di. Kecuali yang nggak boleh itu antum ngutangi ke dia, wis iki tukuan 2 juta, tapi nanti kau bayarnya ke saya cicil sampai 2,5 juta habisnya. Nah ini riba, karena akadnya di situ utang. Tapi kalau Anda membeli barangnya kemudian Anda jual lagi kepada dia dengan harga yang lebih tinggi, itu hak Anda, boleh. Itu jual beli, itu memang kayak gitu. Kenapa dikatakan jual beli? Karena Anda punya resiko. Resikonya ditanggung Anda. Ketika orangnya bilang nggak jadi, maka nggak apa-apa. Antum jangan marah. Misalnya orangnya, anak mau bilang ke antum, anak pengen beli HP itu. Berapa harganya? 2 juta. Ya, tapi anak nggak bisa cash, anak nyicil. Oh ya sudah, nanti besok barangnya tak jual ke kau. Anda beli HP-nya 2 juta. Kemudian Anda jual ke saya. Ini loh, HP-nya sudah ada di tangan saya. Ya Pak? Oh enggak jadi saya. Iya, ternyata uangnya saya pakai buat keperluan lain. Ya Pak, marah enggak? Nah. Ya kalau kecewa, iya kecewa gitu loh. Cuman kan tidak ada tuntutan apa-apa gitu. Oh gak iso, pokoknya tokoan. Enggak, namanya orang dagang kok gitu. Antum bisa jual kepada yang lain. Nah di sini terselubung akad-akad yang katanya syar'i, KPR yang katanya syar'i itu. Kalau Anda tembak seperti ini, baru ketahuan kalau dia nggak syar'i. Ya, pernah kita ditawari itu, ya bank apa gitu, syar'i akadnya. Oh ya, iya akadnya syar'i. Jadi nanti bank ya, akan melunasi kepada pihak developer sehingga rumahnya menjadi milik bank. Baru kemudian sama bank dijual kepada pembeli rumah itu dengan harga yang lebih tinggi, nyicil. Kan ini syar'i karena sama bank dibeli dulu. Ya, nah terus kasih pertanyaan gini. Oh ya sudah. Ketika Anda bank, wahai bank, ketika Anda proses transaksi dengan pemilik rumah, dengan pengembang developer tadi, Anda transaksi untuk membeli rumah itu, apakah saya dilibatkan? Oh iya, sebelum saya transaksi Anda harus tanda tangan dulu supaya jadilah. Ini bukan, saya belum ikut transaksi kok. Yang transaksi itu harusnya antara bank dengan pemilik rumah dulu. Nanti kalau sudah jadi milik bank, baru transaksi ambil aku. Paham ya?
baru transaksi sama saya. Ini enggak, sejak awal saya sudah disuruh transaksi. Kemudian saya tanya lagi, baik, ketika nanti misalnya sudah terbeli rumah itu, ya kemudian saya nggak jadi, gimana? Oh, DP-nya hilang. Oh no, kan belum transaksi sama saya, kok bisa DP-nya hilang? Kan baru transaksi antara Anda dengan pemilik rumah. Iya, karena kita sudah rugi, kita sudah membeli sesuai dengan apa yang Anda inginkan, sesuai dengan apa yang Anda mau. Tapi ternyata ketika setelah saya beli, ketika dibeli sama bank, ternyata Anda nggak jadi, kan kita rugi. Ya wis ngono, jual beli kok ono untung, ono rugi. Tapi karena pihak bank ini bukan jual beli, utang piutang, mereka nggak mau rugi. Ya, motor juga gitu. Sama kredit syar'i itu dibaliknya nggak syar'i sebenarnya. Ya. Yang hubungannya dalam dua harga itu apa? Kalau kayak gini kan ada dua harga cash sama harga cicil. Loh, tidak masalah kalau itu sama-sama pembeli, sama-sama ke penjual langsung. Ya. Kalau dua harga tadi itu adalah, yaitu ketika seseorang melunasi dengan cash harganya sekian, tapi kemudian kalau dengan kredit, ya maka harganya beda. Tapi itu tadi ada unsur-unsur riba di dalamnya. Jadi dia menawarkan kepada satu orang dengan dua harga gitu. Iya. Beda dengan kalau langsung kepada pemiliknya. Misalnya saya pemilik rumah, saya bilang kepada pembeli, kau kalau mau beli rumah saya, ini harganya 500 juta cash. Ya, tapi kalau Anda nyicil, maka nyicilnya sekian bulan atau sekian tahun. Nanti kalau di total harganya bisa sampai 700 atau 800 juta. Ini boleh, sah, karena langsung kepada pemilik. Iya, kepada pemilik langsung. Terserah kau mau ngambil yang mana, cash, langsung tunai atau kredit tadi. Allahu a'lam. Tadi yang teman saya ngambil barangnya, itu saya nahan ATM-nya. Kalau nggak gitu dia bulat dengan baik, itu boleh kan nahan apa jaminan. Ini sudah apa namanya? Sudah. Jadi dia pada waktu gajian itu kita sama-sama beli di ATM, nanti dia gajinya diambil nanti. Terus mau dia cicilannya dikasih saya. Jadi saya pegang supaya saya nggak lari. Ya boleh mengambil jaminan, boleh. Tujuannya kan supaya dia nggak lari. Nggak masalah mengambil jaminan berupa entah itu apa namanya BPKB-nya, nggak masalah untuk sebagai jaminan saja. Bagaimana Islam mengatur tentang orang tua yang ditaruh di kontrakan gitu, disendirikan gitu, nggak campur sama rumah tangga anaknya gitu. Ya memang Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat At-Talaq, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wala tudarruhunna. Kata Allah, dan jangan kalian memberikan mudarat kepada istri-istri kalian. Di antara bentuk kemudorotan adalah yaitu ketika istri kita itu satu rumah dengan mertuanya, satu rumah dengan orang tua kita. Ini kenapa mudarat? Karena istri pasti dia itu akan dipantau. Ya namanya orang tua itu pasti ingin anaknya itu diberikan yang terbaik oleh menantunya. Tapi ketika menantunya ini mungkin memang kurang maksimal, ya kapasitasnya memang demikian, maka sang ibu tadi pasti akan marah, diomeli, terjadi cekcok. Banyak nggak kayak gitu? Banyak. Gegeran antara morotua ambek menantu. Ya. Kemudian juga istri tidak bisa melayani suami dengan baik. Misalnya istri berdandan yang cantik, ya kan, yang bisa menyenangkan mata suaminya. Nah itu nggak bisa kalau ada mertua. Ya apa caranya? Ada mertua.
Ya, pakai dandan yang cantik, mungkin pakai pakaian-pakaian yang bisa menyenangkan, iya, bisa menyenangkan suaminya ketika pulang rumah itu senang nyampe rumah. Ya apa caranya kalau ada morotua, anak morotua? Bingung kok morotua nih. Iya. Bingung nggak bisa. Maka boleh. Ya mertua sepanjang memang mertuanya tersebut memang bukan orang yang butuh perawatan khusus ya. Kalau memang butuh perawatan khusus ya jangan ditinggal-tinggal, disuruh tinggal di kontrakan sendirian, jangan ya. Harus kalaupun dikontrakan ya sudah kontrak yang mungkin sebelah rumah kita atau satu gang dengan kita atau beda gang dengan kita yang dekat, karena dia memang butuh pendampingan khusus karena sudah lanjut usia dan sudah sakit-sakitan misalnya. Ini nggak masalah. Tapi kalau dijauhkan, ya nggak diurus, ditaruh tempat yang jauh dengan niat supaya ya tidak mengganggu rumah tangga saya, maka ini durhaka kepada orang tua. Nggak boleh. Nah, wallahu alam. Tapi ada orang tua yang istilahnya akur sama menantu itu. Nah ini enak. Kalau orang tua kita akur sama menantu, ya kayak klop gitu, cocok wis koyo anak ambek ibu ngono. Ya sudah kayak anak sama ibu gitu. Cocok luar Iya. Nah itu enak kalau kayak gitu. Iya kan? Nikmat gitu. Enak kita bisa tinggal satu rumah dengan istri, dengan orang tua. Wallahu a'lam. Dengan akad itu kan banyak, ada akad ini, akad salam, kemudian ada akad menjadikan teman itu sebagai wakil makalah dan sebagainya. Kenapa itu? Itu kan bisa di akad salam itu biasanya kan kita mencari yang mendetail. Misalkan saya mau supaya kita kayak gini, ini uang bisa diambil dulu, terus kita berikan barang. Wallahu a'lam. Kalau rincian-rinciannya gitu wallahu a'lam. Pertanyaan tadi, maksudnya apa? Nggak boleh? Misalkan bisa uangnya didahulukan, tapi dia mencarikan dengan spek. Kalau mencarikan dengan sapi, yang ukuran sekian, warnanya yang bisa kayak atas salam, atau dia menjadikan temannya sebagai wakil. Oh, itu kan uangnya sudah diberikan gitu kan? Ya. Enggak, ini nggak punya uang dia. Yang mau nyari barang ini nggak punya uang. Bukan punya uang terus disuruh nyarikan, bukan. Ini nggak punya uang, makanya dibelikan. Nah, dibelikannya ini bukan ngutangi, tapi memang beli. Ya beli, dia yang menjadi pemilik HP itu. Baru kemudian sama dia dijual. Apa ya? Ya makelar. Kalau di Saudi itu kayak broker hotel gitu. Jadi dia itu hotel sama dia sudah di booking, tanggal sekian sudah dilunasi sama makelarnya ini. Jadi kita kalau mau pesan di Traveloka ya sudah tidak ada room. Terus nyarinya gimana? Nyarinya sama dia, sama calo, sama brokernya. Tapi dia sudah bayar ke hotelnya. Boleh Pak Ustaz tadi. Ya boleh, dia sudah bayar ke hotelnya. Masuk calo tiket semacam itu juga boleh. Loh, calo tiket dia sudah beli. Iya. Ya kan sudah beli. Tapi up-nya kan tinggi Pak Ustaz. Ya terserah dia. Nggak masalah. Terserah dia. Makanya akhirnya ada yang nggak laku, tiketnya rugi, dia sudah beli tiket. Iya, tapi akhirnya hangus gitu. Akhirnya dijual murah, dijual drop karena sudah mau berangkat keretanya ini. Saya zaman dulu kan gitu. Iya. Saya spirai wis gitu. Akhirnya akadnya halal itu karena dia sudah membeli. Kenapa? Ya kalau dibilang nimbun, kalau memang di situ ada larangan dari penguasa, iya tidak boleh. Tapi kalau penguasa membolehkan, misalnya ya di pemerintah ada di Arab Saudi juga dibolehkan orang booking hotel sudah dilunasi, kemudian dia jual dengan harga yang lebih tinggi, nggak masalah. Buktinya kemarin waktu COVID akeh sing gelundung. Iya,
Iya, broker-broker hotel itu ketika Covid kemarin banyak yang gelundung itu. Cekot-cekot ini, iya rugi dong. Sudah lunas semua, tahu-tahu Saudi stop jamaah umroh nggak boleh. Rugi itu. Kita dengar kabar itu banyak yang rugi itu. Iya, itu memang jual beli kayak gitu kan. Ada ruginya. Wallahu a'lam. Kalau Mas yang tadi maksudnya ATM-nya ditahan tuh maksudnya saat apa? Bayar. Bayar cicilan, Bayar kan cicil. Saya tahan gitu Pak, supaya dia nggak bulat, nggak lari gitu Pak. Kalau nggak ada jaminan, saya belum dulu. Pada saat mau transaksi itu, Iya. tahan dulu supaya jadi setelah deal. Sudah ada kan pada waktu gajian ya, kita sama-sama ke ATM. Gajinya hanya dia diambil, nanti mau cicilannya 500 gaji saya, nanti ATM ambil lagi buat jaminan. ATM-nya, Iya. itu diambil lagi. Tak bawa lagi sampai Itu bulan depannya maksudnya gitu. iya Sampai lunas. Sampai lunas. Iya. Kalau nggak gitu lari Pak. Bulan. Karena bisa lari juga tuh. Setelah ATM antum ambil cicilan pertama misalnya, antum kembaliin. Kalau Dan dikembalikan. kembali pegang terus. Sampai lunas selesai. Nah dia kan perlu pakai juga tuh. Yang punya ATM kan juga perlu pakai. Kalau perlu langsung diambil semua. Diambil semua nanti sisanya ngomong Bayar sisa untuk cicilan antum aja. Oh, Jadi dia sampai selesai. Iya. ATM cuman buat sarana aja. Pegang terus sama dia, berarti dia nggak bisa pakai Soalnya ATM. di dunia kerja di tempat pemerintahan protokol. Ya kan bukan kayak kita, ATM memang difungsikan buat membayar. Enggak, ini ATM memang buat cuman wadah saja. Gajian taruh situ diambil sama dia. Disisain untuk cicilannya. Iya. Jadi khusus memang gitu. Kecuali kalau ATM-nya tadi memang dipakai sama dia buat. Iya, kalau dipakai untuk belanja kan nggak Ya, bisa. akhirnya unsurnya nanti dolim, akhirnya dia nggak bisa nggak bisa melaksanakan apa yang harus dilaksanakan. Mungkin bukan tabungan sendiri khusus ya. Bukan tabungan sendiri dia khusus untuk transfer antum berarti begitu ya. Kalau nggak ada, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita ketemu lagi setelah bulan Ramadan ya. Karena Jumat depan libur, tapi nanti tidak tahu kalau mungkin Pak Hasan ada. Sekarang jumpa nanti libur juga. Soalnya ganti kami kan juga di sana. Iya, libur. Ya Jumat depan libur. Nanti sampai sampai. Ya, jadi insya Allah kita ketemu setelah Ramadan. Nanti akan ada pengumuman insya Allah. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.